الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي أمرنا بالأخوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا المسلم أخو المسلم. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Hamba-hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang bertakwa, jamaah sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami' Mukhlisin Grogol. Kesemuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, memperkuat rasa syukur kita. Hari ini diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah yang sangat luar biasa. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang bersyukur, sehingga orang-orang yang bersyukur pasti ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid. Saudara, syukur yang kedua adalah kita bisa mempertahankan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ibadah-ibadah. Wabil khusus ibadah fardu kita jaga. Ini sholat, mendirikan sholat bukan dalam perspektif diri pribadi, tapi mengajak istri, keluarga, anak-anak kita, lingkungan masyarakat, bahkan bangsa negara, semua diajak sholat, menegakkan keimanan dan ketakwaan. Negara-negara yang beriman dan bertakwa, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua yang menjalankan ibadah Jumat, insya Allah hidupnya barokah, barokah di rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anaknya, barokah ilmunya, barokah umurnya, sehat walafiat lahir dan batin, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai figur Rasulullah menjadi teladan kita dalam keseharian, baik dalam bersikap, berucap, menetapkan sesuatu, menjalankan ibadah, berperilaku sosial kepada sesama, terutama juga hablum minallahnya. Rasulullah kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beliau dijamin ahli surga, dijamin tidak punya dosa, tapi ibadahnya luar biasa. Sejauh mana kita mencontoh Rasulullah dalam qiyamul lail. Aqimis shalah wa minal laili fatahajjat bih. Sebagian malam kita bangun untuk qiyamul lail, mendirikan yang namanya salat tahajud dan juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itulah yang dilakukan Rasulullah sebagian, padahal beliau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita umatnya yang penuh dengan dosa? Seharusnya kita menyadari ilahilas tulil firdausi a'la. Ya Allah, sepertinya saya enggak pantas masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi saya juga enggak sanggup kalau dimasukkan ke neraka. Ini doa yang luar biasa Abu Nawas. Ketika kita mengakui bahwa kita banyak dosa, kemudian kita bertobat, insya Allah tobat kita nasuha, tobat yang diterima oleh Allah. Dan kita sebagai orang Islam harus optimis, optimis bahwa semua tobat kita diterima oleh Allah. Kalau kita pesimis, akhirnya malas ibadah. Padahal ibadah ini diperintah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jin dan manusia ini diciptakan di dunia untuk menyembah Allah, dan menyembah Allah itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Orang yang tidak mengakui keimanannya kepada Allah, padahal ini sesuatu yang luar biasa. Maka dalam kitab disebutkan khoslatani, dua hal, dua karakter. La syai'a afdal. Gak ada sesuatu di dunia ini lebih afdal dari keduanya itu, yaitu al-iman billah. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jaga. Wa naf'ul nas, dan rasa manfaat, memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia, memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi kehidupan kita dunia ini tugasnya pertama mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan kerajaan, karir, jabatan, pangkat, derajat, rizki, jodoh, maut. Ini yang harus kita yakini dan kita agungkan, saudara. Selain rasa wasyukoh alal khalq, rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang ini sangat diajarkan oleh Islam. Dalam salah satu surat disebut, saudara, kenapa kita harus berbeda, kenapa juga kita berbangsa-bangsa, kenapa kita dijadikan bersuku-suku, kira-kira untuk apa? Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, inna khalaqakum, dijadikan kalian semua ini min dzakarin, ada laki-laki, wa unsa, ada juga yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dijadikan oleh Allah kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, wa qabaila. Tujuan Allah adalah lita'arufu, supaya kita berinteraksi, supaya kita saling kenal mengenal, supaya ada silaturahmi, supaya ada networking, supaya ada grup-grup tertentu yang membangun kebersamaan, sinergitas, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan internasional. Itu yang dimaui Allah. Bukan Allah tak mampu menjadikan kalian sama, satu bangsa, satu warna, satu kulit, satu jenis. Bukan tak mampu, tapi konteksnya adalah lita'arufu. Dengan lita'arufu itu akan terlihat mana yang paling bertakwa kepada Allah dan mana yang tidak. Tidak melihat sukunya lagi, nggak melihat Arab dan non-Arab, Arab dan Ajami, nggak ada perbedaan. Yang perbedaannya menurut Al-Quran adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini, saudara, takwa dengan arti intisal li awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinahu nawahi, menjauhi larangan Allah. Dalam praktek keseharian kita jaga hablum minallah kita dengan baik, hablum minannasnya juga baik. Kalau kita sudah sholat, kita sudah zakat, yang sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini adalah Sya'ban. Sepertinya Ramadan sudah, ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Dan itulah doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi saya di bulan Rajab, sudah berlalu. Wa Sya'bana, berkahi di bulan Sya'ban yang sekarang kita jalani. Wa ballahna Ramadan, ya Allah saya tak tahu nyampe enggak bulan Ramadan menjalankan ibadah Ramadan. Tentunya semoga kita jamaah menjalankan ibadah Jumat hari ini. Semua kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang penuh pahala yang luar biasa berlipat ganda, yang nanti Al-Baqarah surat kedua 183 kita semuanya hafal. Kutiba alaikumusiyam, itu yang ditunggu. Dengan senang hati orang-orang yang bertakwa, ahlan wa sahlan. Dia tidak menggerutu,
dia tidak sedih datangnya Ramadan, dia tidak stres, dia tidak galau, karena itu hanya biasa. Cuma perbedaan makan, waktunya yang digeser. Yang aturan makan di siang hari digeser ke malam hari, ketika maghrib sampai imsak kita masih diizinkan oleh Allah berpuasa. Bukan 24 jam kita disuruh puasa. Dan itu sudah diukur oleh Allah. Pastilah kita bisa dan sanggup menjalankannya. Bismillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak perlu takut, saudara. Orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah, istiqomah sholat, istiqomah zakat, istiqomah puasa, dan dia menyempurnakan keislamannya dengan haji. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak perlu dia bersedih, tidak perlu bertakut. Tapi ada Allah ketika kita sudah istiqomah. Dan istiqomah membawa ketenangan dan kebahagiaan kita di dunia. Dan juga sangguplah kita mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Mari sama-sama kita menjaga ukhuwah Islamnya, persatuan dan kesatuan sesama tetangga, satu RT, satu RW, sesama jamaah. Sekalipun kita berbeda pandangan, boleh jadi kita beda khilafiyah di dalam menjalankan ibadah, tidak apa, saudara. Surga insya Allah sama-sama masuk mereka, ormas-ormas Islam, sekalipun berbeda bendera dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita menjaga ketakwaan kita, sholatnya istiqomah, zakatnya siap, puasa juga dia jalankan, insya Allah fi dini wa dunya wal akhirah kita menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu, hindarkanlah perseteruan, hindarlah perdebatan yang tajam. Kita lebih baik mencari saudara yang banyak, teman yang banyak. Saudara dan teman yang banyak sesama umat Islam saling membangun sinergitas di dalam dakwah, sinergitas di dalam bisnis, sinergitas di dalam urusan dunia dan akhirat, saudara, yang saling menguntungkan. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. La yaqimu, jangan kita saling zalim. Wala yaqiru, jangan saling membenci, menjelekkan, mencaci maki. Naudzubillah semenada. Bukan itu Rasulullah hadir. Rasulullah hadir rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Islam barat, semua manusia tunduk dan patuh atas akhlak Rasulullah, sehingga orang bersyahadat melihat akhlak Rasulullah yang baik, akhlakul karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena melihat akhlak. Nah, akhlak ini, saudara, yang penting kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga bangsa, keluarga kita, dan juga lingkungan kita. Terakhir, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ibadah. Amin. Diberikan kita husnul khatimah dan kehidupan yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim وعظم الأمين وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
وجميع قرابات رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا من الناصرين. اللهم انصر وسلمنا يا الله من اليهوديين والنصرانيين والأمريكيين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا أحد يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.